Mulai? Guys, Oke, opening lah ya. Oke, kembali lagi di konten Dia Talk, talking bersama si Dia. Oke. Gua kali ini sama narasumber yang kemarin. Ada Cesa di sini. Cesa, halo Cesa. ya, halo, selamat Gimana datang. kabarnya? Setelah kemarin ngebahas virus corona, corona masih jauh? Sejauh ini corona masih belum terlihat. Belum terlihat. Cuma Cuman ya, ada ya di Ciamis ya satu itu. orang yang positif. Katanya sih gitu. Iya, katanya sih gitu. Silang, Jadi silang siur lah, infonya gak jelas. iya. Jadi stay at home aja kayak gitu, di rumah aja. Bagi teman-teman kayak gitu, tontonin aja langsung nih atau berlangganan secara gratis di YouTube channel di Adri Official. Oke. Di Dia Talk kali ini kita akan ngebahas isu-isu yang lagi hangat nih, yang kemarin-kemarin yang sedang beredar link-linknya. Apaan tuh? Tentang literasi sih sebenarnya, tentang Literasi. literasi kayak gitu. Nah, judulnya sekarang kontennya literasi bajakan kayak gitu. Bisa dilihat Cesa, mohon maaf materinya. Oke. Itu judulnya literasi bajakan. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang mungkin bermanfaat juga, literasi ketika di rumah aja kayak gitu. Bagaimana sih pendapat Cesa kayak gitu tentang literasi ini? Ya sih bener, salah satu hal yang cukup bermanfaat dan emang baik sih menurut gue, selaku yang gue juga di rumah aja gitu buat ngisi waktu luang. Ya selama ini kan kita membatasi mobilitas kita di luar kan, ya mungkin bisa dengan diisi dengan cara baca literasi, dengan bisa nambah wawasan kita juga kan tentang hal-hal apapun itu. Cuma ya yang harus digarisbawahi juga, kita harus membaca literasi ini dengan prosedural yang benar lah gitu, ya nggak sih? Iya, benar. Nah, kayak gitu. Jadi pengertian literasi ini kayak gitu menurut internet gitu. Jadi sebuah kegiatan membaca, menulis dan sebagainya gitu untuk kita bisa mengolah informasi yang kita dapat dengan bahasa kita sendiri kayak gitu. Jadi ketika misalkan kita membaca suatu buku nih, kita bisa nangkep dengan bahasa kita sendiri kayak gitu. Jadi bisa mempermudah lah kayak gitu. Nah, masalahnya kayak gitu, akhir-akhir ini tuh banyak link ebook yang beredar melalui WA gitu. Nah, ini juga belum tahu ya sumbernya dari mana. Ya, nggak tahu lah itu kejelasannya dari mana. Cuma ya emang lagi hampir di mana-mana sih ya, di Iya. grup manapun itu. Kadang banyak teman-teman yang juga kayak bikin snap WA itu ya, loh, kalau yang misalnya mau PC aja yang mau gitu. PC aja. Ternyata pas ya gue kan iseng juga, kan penasaran apaan sih kayak gini-gini, gue coba-coba aja iseng PC. Ternyata abis gue dikasih linknya itu, dikasih PDF-nya ya, bukan linknya langsung, dikasih PDF-nya, ada lagi lanjutannya, katanya tuh pesan dari pemberi, Penulisnya. ya pesan dari pemberi penulisnya untuk tetap di-share lagi katanya. Di Jadi rumah aja. syaratnya gue harus nge-share lagi aja. Jadi istilahnya kita mentransfer kembali PDF kita ke kontak-kontak yang lain yang beda di kontak kita, Nah, kayak gitu. iya kayak gitu. Nah, masalahnya juga si ebook ini belum tentu istilahnya legal kayak gitu. Belum tentu sumbernya tuh pasti Jelas kayak gitu. iya. Terus di sini juga mungkin ada beberapa penulis ya. Salah satunya yang kenamaan di Indonesia namanya Terelie kayak gitu, yang menuliskan keresahannya di laman Facebooknya kayak gitu. Nah, ini tuh juga disambut dengan keresahan oleh beberapa penulis di Indonesia kayak gitu. Iya sih, yang gue baca juga kemarin akhir-akhir ini, gue lihat sih di, kan gue salah satu penikmat tulisan, jurnal, video segala macamnya tentang Firsa Besari ya. Iya. Nah dia juga sama membuat semacam IGTV gitu untuk tentang ini, menanggapi hal ini. Bahwasanya dia juga sama resah lah istilahnya dengan adanya link-link ebook yang mungkin dapat dikatakan berarti nggak legal, ilegal. Hal itu ilegal karena ya yang dia sampaikan juga bahwasannya kalau misalnya kita pengen membaca karya-karya penulis itu ada caranya gitu. Jadi nggak gini caranya kayak gitu. Nah, di laman Facebooknya Terelia nih, saya bacakan ya. Di sini dia penulis bekerja keras memberikan tulisan terbaik buat kalian kayak gitu. Karya-karya yang bisa kalian nikmati. Lantas apa balasannya? Kalian curi. Kalian sakiti sumber rezekinya. Kalian sembelih leher mereka.
Kalian pikir penulis itu tidak punya keluarga dan harus mereka hidupi ribuan ebook ilegal? Kalian bagikan dengan santai sekali di tengah sekaratnya industri literasi nasional kayak gitu, di tengah-tengah penulis yang mulai berhenti produktif untuk menulis kayak gitu. Nah, jadi ini juga apa ya istilahnya, secara tidak langsung ketika teman-teman membagikan link-link ebook yang ilegal itu eh semacam apa ya, membunuh si penulisnya juga kayak gitu. Iya sih, jatuhnya ya memotong rezekinya benar karena ya emang kan seharusnya kita tuh kalau misalnya pengen baca ya langsung misalnya bisa beli. Misalnya kan kita bisa download juga ada lamannya gitu ya. Iya, Khusus ada gitu di misalnya apa namanya? Aplikasi-aplikasi kayak di perpustakaan yang emang legal, di perpustakaan perpustakaan nasional kayak ada gitu. tuh kan Terus jangan dengan cara hal-hal iya. kita sebarluaskan dengan ilegal kayak gini. Nah, itu kan udah jelas tuh si Terelia Terelia aja penulis yang terkenal nggak terima dengan adanya hal ini gitu. Nah, kemarin juga pas gua lihat di IGTV-nya Firsa Besari, mungkin ada beberapa penulis yang emang melegalkan bukunya gitu secara ebook kayak gitu, cuman untuk beberapa bulan aja kayak gitu. Jadi nggak free kayak gitu, nggak seluruhnya PDF-nya bisa di sharing ke orang lain juga kayak gitu. Nah, di sini juga menurut Terelie ya, ada dua cara resmi membaca ebook kayak gitu. Yang pertama, kalian bisa membayar lewat aplikasi Google Play Store kayak gitu. Jadi ya di sini mungkin udah apa ya, udah bekerja sama dengan misalkan Gramet dan penerbit resmi lainnya kayak gitu. Terus yang kedua, yang gratis nih, kalian bisa akses lewat IPUNAS, Perpustakaan Nasional RI kayak gitu. Nah, menurut info juga di Perpustakaan Nasional RI ini juga buku-bukunya tuh kayak bisa dipinjem doang kayak gitu. Jadi nggak bisa di-download nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau baca buku ya cuman bisa dipinjem doang e-booknya kayak gitu. eh Terus hukumannya apa nih, Cesa? Buat bagi penyebar nih, penyebar link-link ilegal ya, mungkin itu bisa dikatakan seperti pembajakan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ke peraturan yang sebenarnya itu sudah ada ternyata peraturannya itu. Nah, Kita nge-share secara tidak langsung kan kita nge-share ulang ya PDF yang ebook ilegal itu ada undang-undangnya ternyata, ada hukuman dan sanksinya. iya. Di sini katanya tercatat nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam undang-undang tersebut, para pelanggar hak cipta dapat dikenai hukuman pidana maksimal 2 Dua tahun tahun, penjara iya. dan denda katanya maksimal 500 juta rupiah. 500 juta. Nah, itu kan cukup jelas ya. Di situ udah ada undang-undangnya bahwasanya itu mencoreng hak cipta seseorang gitu, kayak gitu tuh. Ah, Kayak gitu. ya terus gimana sih yang disebut pembajakan tuh kayak gitu? Misalkan teman-teman punya link ebook tersebut, terus ebook tersebut belum apa ya, belum diketahui sama penerbitnya atau penulisnya buat dibagikan kepada orang lain kayak gitu. Itu masuk ke dalam kategori pembajakan namanya kayak gitu. Pelanggaran hak cipta juga kayak gitu. Pidananya juga maksimal 2 tahun dan Jelas tadi. 500 juta rupiah kayak gitu. Kecuali ya memang jika si penerbit ini atau si yang menciptakannya ini sudah secara langsung gitu mengumumkan misalnya bahwasannya dia memberikan akses buku dia misalnya ebook dia secara gratis. Nah, Itu baru itu legal namanya kayak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau literasi nih, menghabiskan waktunya dengan literasi di rumah aja kayak itu, bisa bisa ngikutin cara yang tadi kayak gitu, atau Ya, mungkin benar. langsung masuk ke situs-situs penerbit seperti Gramedia Iya. dan sebagainya kayak gitu. Terus nah di slide selanjutnya juga nih, di sini bijak memilih bacaan kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua ini yang di rumah, semoga ya bisa apa ya, bisa berhenti lah ya Lebih cerdas lah menggunakan media sosial ini. gitu. Ketika teman-teman dapat link kayak gitu, bisa di stop lah ya kayak gitu, Ya biar enggak menyebar mungkin luas tidak ya. semudah itu ya, tapi ya setidaknya kita mencoba menegur lah bahwasannya hal itu tuh tidak benar gitu. Nah, Ada hukumnya, ada pidananya, dan itu benar-benar jelas melanggar hak cipta kan, tadi udah dijelaskan juga. Kayak gitu sih, minimal kita menegur lah, atau mungkin kita untuk mengingatkan ke teman-teman terdekat kita yang melakukan hal itu, terus dengan Iya. cara kita tidak ikut mengeser kembali, tapi mungkin lebih ke menstop di situ aja gitu. Cuma ya namanya media ya,
Terus media sosial ya itu benar-benar luas sih dan gak bakal bisa Iya kita kontrol benar-benar. juga, susah. Nah, eh cerita pengalaman aja nih kemarin ya, dapat link Google Drive yang isinya itu ada film, Oh ya, film gue juga dapet tuh. terus ebook, apalagi sih tulisan tulisan kayak gitulah, Iya. kayak gitu ya. Itu apa ya, mungkin eh Berarti secara tidak langsung udah ada oknum yang niat nah bahwasannya kayak dia gitu. tuh mengambil semuanya dari berbagai sumber, dia save, dia masukkan ke Google Drive, dia share kembali. Nah itu masalahnya kayak gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang merasa bodoh amat, sebuah apa ya, sebuah sebuah kenikmatan gitu ya, Ya, sebuah ya ya lumayan oke, nih kayak itu mungkin ada kita kayak nggak gini. masalah mungkin coba, tapi Nah, kita balik lagi ngelihat ke sisi nah penulisnya itu dia gimana masalahnya, gitu. kayak gimana kayak gitu. Kasihan nih lah, mereka ini udah mengeluarkan seluruh tenaganya buat menulis tulisan yang sekeren itu gitu, kreativitasnya udah dia kuras, tapi kita dengan seenaknya memotong rezeki yang tadi Ah, dibilang Terelie ya nggak ya. sih, kayak Terus gitu. juga apa ya? Gue lupa, ada salah satu penulis yang bilang gimana sih kalian kayak gitu. eh Enak aja kayak gitu, secara gampang men-share link ebook ketika misalkan kalian disuruh nulis cerpen juga udah bingung ya, apalagi nulis buku kayak gitu. Nah, Makanya coba bayangkan gitu, ketika kalian nih disuruh nulis cerpen kayak yang biasanya di pelajaran SMA tuh kayak gitu, nulis-nulis cerpen, menghayal, mengarang dan sebagainya, sulit malah kayak gitu. Apalagi kalian nulis satu buku kayak gitu, terus karya kalian tidak diapresiasi kayak gitu. nah itu Gimana sih. rasa sakit hatinya ya? Jadi lebih bijak-bijak menggunakan media lah istilahnya. Soalnya ya media nggak bisa kita kontrol. Yang bisa Nah, kita kontrol itu diri kita untuk lebih cerdas menggunakan media itu sendiri kayak gitu. bisa apa ya? Bisa memfilter lah ya Ya kayak gitu, kita bisa bisa memfilter. lebih bijak lah istilahnya. Nah, Tadi kayak gitu. jadi buat teman-teman nih kayak gitu, eh, literasi yang sehat gitu. Lakukanlah literasi yang sehat kayak gitu. Gimana sih literasi yang sehat? Ketika teman-teman bisa apa ya istilahnya, membeli buku mungkin untuk sekedar apresiasi kepada penulisnya. Ketika teman-teman itu udah beli buku juga, mungkin dari segi apa ya, segi penulisnya juga udah seneng banget kayak gitu. Ketika teman-teman nih misalkan eh kalau saya sendiri ya, misalkan gue jasa editor gitu, editor video gitu. Terus ya ketika gue minta edit gitu, dibayar, itu udah bahagia banget kayak gitu, daripada yang minta edit secara gratisan kayak gitu kan. Ya istilahnya menghargai lah, mengapresiasi karya seseorang, karena kita berkarya itu tidak mudah loh. Kita harus benar-benar memikirkan apa sih yang mau kita buat, apa sih karya yang bisa diterima oleh masyarakat luas, Ya oleh benar. media gitu, dan tidak semudah itu gitu. Jadi ya tolonglah bisa sebijak-bijak mungkin. Ya ini buat saya sendiri juga, buat kita Ya semua, bukan berarti di sini kita berdua udah merasa benar paling gitu. benar, Ya enggak. Kita di enggak sini juga, sharing aja, saling mengingatkan. Nah, di sini belajar lah mungkin gitu. saya dan teman saya ini Adri udah lebih mengerti, bukan mengerti, lebih Tahu gitu lah. lebih udah teringatkan lah Udah kalau teringatkan. kayak gini tuh salah gitu, dan memang perlu diluruskan kayak gitu. Banyak lah hal-hal yang legal yang bisa kita lakukan juga gitu. Ada kan proseduralnya, segala hal tuh tidak semacam seolah-olah ya udah kita gampang lewat jalur belakang aja segala macamnya gitu. Benar-benar. Gak seperti itulah gitu kita hidup. Ya mungkin itu harapannya. Ada Ya harapan lagi? paling kayak gitu aja buat teman-teman semua nih, buat gua, buat temen gua, buat kita semua bisa lebih bijak dalam menggunakan media. Kita bisa lebih kontrol diri kita dalam menggunakan media. Internet itu sangat luas, media itu sangat luas, dan balik lagi cuma ke diri kita itu menggunakannya dalam hal yang tepat Positif. atau enggak. Nah Ya iya kayak kayak gitu. gitu. Kayak gitu sih paling dari gua. Ya mungkin segitu aja ya kontennya. Kenapa? Mungkin sekarang durasinya agak singkat. Kenapa? Jasa tahu? Karena saya saja nontonnya agak bosan kalau Agak bosen ya, kelamaan agak gitu. bosen kelamaan kayak gitu. Makanya sekarang dipersingkat materinya kayak gitu, apa ya, perjelas lagi mungkin ya. Ya, Jadi biar teman-teman di sini juga nontonnya nggak terlalu bosen gitu. 40 menit ya kemarin ya, 41 kurang lebih menit kayak ya. gitu. Viewersnya tuh berapa ya kemarin, 115-an gitu. Semoga di video kali ini, di konten Diato kali ini bisa nambah lagi gitu lah. Ya, buat amin. buat sebenarnya kita Jangan lupa ngebuat nonton. ini tuh iya buat ngisi kegabutan aja kayak gitu.
Jadi ya istilahnya teman-teman semua yang mungkin belum ada niat buat produktif nih selama di Nah, rumah aja, itu bantu teman saya ini buat apa namanya, mengisi apa ya, menghargai waktu produktifnya ini dengan nah cara apa? ditonton, Ditonton, terus di share juga kalau boleh videonya. di-share. Nah, terus yang paling utama adalah berlangganan secara gratis di YouTube di Adri Official kayak gitu. Subscribe. Karena nggak ini sih, nggak bayar ya, gratis, cuma klik doang gitu. Tapi itu legal kan? Iya, Oh, legal. legal. Nggak ilegal kok, tenang aja kayak gitu. Ya mungkin segitu aja konten kali ini tentang literasi bajakan kayak gitu. Oke. Terima kasih Cesa telah Ya, mengisi konten kedua, sama-sama, Bro. dan mungkin ada konten-konten selanjutnya di, Sukses lah. ya, di apa ya, ditunggu aja kayak gitu. Mungkin sekian konten Diotalk. Jika ada saran, masukan, komentar, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar atau bisa langsung DM ke @diaadri_ kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.